Haleluya. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, hari ini judul firman Tuhan adalah setiap pemberian yang baik. Dan karena saya pendekkan ini, ada kata setiapnya juga pada anugerah Bapak Ibu. Setiap anugerah yang sempurna berasal dari Bapa segala terang. Setiap Bapak Ibu. Sehingga kita terampil bersyukur karena kita tahu kalau kita bisa bernafas itu dari Bapa, katakan amin. Bukan karena kudu orang hidup ya nafas, orang normal jalan, bukan. Itu semua dari Bapa segala terang ini Bapak Ibu. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, haleluya, Mazmur 150 ayat 6, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tidak dikatakan biarlah segala yang pintar menyanyi memuji Tuhan. Biarlah segala orang yang telah merasa diberkati memuji Tuhan. Biarlah segala orang yang doa-doanya dikabulkan memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas, termasuk makhluk yang lain selain manusia, memuji Tuhan. Bahkan Tuhan satu hari berkata, beberapa orang Farisi waktu murid-murid Yesus dan juga orang yang percaya kepadanya berkata, Hosana bagi dia di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang dikatakan stop, diam. Tuhan katakan kalau mereka tidak memuji, batu-batu ini akan memuji. Boleh sorak-sorak itu Tuhan. Tidak hanya yang bernafas Bapak Ibu. Semua yang ada di kolong langit ini, di bawah kolong langit, di atas bumi, must be, harus memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saya, saudara-saudari yang sudah ada di dalam Tuhan, katakan amin. Tahu cerdas sekarang, jangan pernah mengeluh, katakan amin. Jangan pernah susah. Jangan pernah mengkhawatirkan apapun juga. Puji Tuhan. Pada waktu Bapak Ibu adik-adik saudara-saudari memuji Tuhan, itu artinya ada di dalam ekosistem, lingkungan, habitat, tempat tinggal di mana Tuhan bertahta. Bukan, mohon maaf, bukan iblis yang bertahta. Kalau Tuhan bertahta, semua sudah disediakan. Amin Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan nanti. Judul-judul ini agak dalam Bapak Ibu. Ini terambil dari Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Yang bahasa Indonesianya Dumunggum. Setiap, boleh bacakan bersama-sama Bapak Ibu, 3, 2, 1. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita lihat bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Jadi setiap, mulai dari nafas tadi saya sebutkan, every good gift and every perfect gift is from above and come down from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Shadow of turning. Bapak Ibu, variableness itu tidak ada, oh ini kadarnya 10%. Maksudnya begitu. Kalau dari Bapa itu perfectly made. Oh saya baru diberkati 10%. No, itu dusta iblis Bapak Ibu. Saya telah diberkati, ngomongnya begitu. Saya telah sembuh ya. Mas, ini sih sudah ada perbaikan Bu Ratna. Tapi masih, no. Jangan masuk ke variableness Bapak Ibu. Oh masih 10%. Nanti 20%, enggak. Benih yang ditanam Bapak. Kalau apel tidak ada apel 10%. Kalau dia kualitasnya bagus Bapak Ibu, begitu ditanam,
adalah apel yang 100% the best quality misalnya. Begitu ditanam, Yesus adalah the seed of the Father, kasih Bapa yang sempurna yang ditanam pada kita, katakan amin. Sempurna adanya. Begitu disempurnakan ini benih ini ada pada kita, biarkan dia tumbuh Bapak Ibu. Sampai dia berbuah. Saat dia bertumbuh menuju berbuah, jangan pernah berkata, oh saya bukan apel kualitas terbaik. Kan jadi nggak nyambung Bapak Ibu. Orang ditanam kualitas yang terbaik terus mengakui kualitasnya kagak baik. Boleh kemuliaan tuh Tuhan Yesus. Haleluya. Benih yang ditanam Tuhan pada kita karena kasih Bapa yang besar adalah terbaik. Katakan terbaik. Terbaik. Sempurna itu dari Bapa. Nah sebelum kita melanjutkan beberapa ayat yang menegaskan tadi, saya tadi masih beberapa Bapak Ibu di sini, saya salah satu salaman sama Pak Maksi. Dokter katakan Pak Maksi pernah Parkinson. Tapi Yesus katakan oleh bilur-bilurnya Pak Maksi telah menjadi sembuh. Terus diperkatakan sehingga waktu saya salaman tadi, saya sampai 2 kali minta salaman. Berbeda. Bapak sudah enggak kaku. Ketawa beliaunya tadi. Kemudian saya, Pak salam lagi Pak. Saya salam lagi. Betul 2 kali Pak kita salaman. Saya salaman pakai 2 tangan. Udah gak kaku. Kemudian saya maju ke Bu Yos, Bu Evangelis Ribka. Ibu mau kesaksian? Saya bilang, mari Ibu. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus? Boleh Bapak Ibu. Dia dahsyat. Parkinson, saya orang medis Bapak Ibu. Tidak mungkin sembuh. Tidak ada istilah sembuh bagi seorang Parkinson. Menurut medis. Tapi kasih Bapa melampaui segala pengetahuan. Katakan amin Bapak Ibu. Seorang profesor yang namanya tercantum sekarang menjadi Rumah Sakit Sanglah adalah ahli neurologi. Dan beliau menderita penyakit yang beliau geluti. Karena kasih Bapa melampaui segala pengetahuan. Silakan Ibu, boleh maju ke depan, boleh kemuliaan dulu untuk terima kasih Tuhan Yesus. Pak Maksi telah menjadi sembuh. Haleluya. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Minggu yang lalu saya lihat Pak Maksi, kok mukanya cerah kayak gitu, beda gitu. Terus kemudian dia cerita, saat-saat ini memang kerjaan memang agak sepi, jadi jarang dia keluar. Dan waktu dia keluar beberapa waktu yang lalu, ketemu teman-teman tuh heran, loh Pak kok seger banget gitu. Berarti apa yang saya lihat disaksikan orang yang lain juga, ada yang aminkan gitu. Terus minggu kemarin ada teman lagi namanya Mas Yoko ke rumah, dia teriak-teriak dari depan. Terus kemudian Pak Maksi turun, dia bilang gini, hah kamu seger Mek? Saya kira kamu udah terduduk. Terduduk artinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan melakukan dahsyat. Seperti tadi Bu Ratna katakan, dokter bilang A, B, C. Tapi Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Sudah sembuh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dahsyat Bapak Ibu, dahsyat. Karena sampai meninggalnya beliau tetap ada dalam penyakit itu. Saya masih klerek pada waktu itu semester 6. Beliau adalah senior sekali. Jadi kalau beliau jalan ya seperti robot Bapak Ibu. Tapi Pak Maksi lihat, akan ada waktunya Bapak akan meloncat-loncat di sini bersaksi. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat Bapak Ibu. Tuhan Yesus detil, katakan detil. Detil.
Jangankan Bapak Ibu, oh saya begini-begini, dia detil. Detil sekali. Haleluya. Saya baru pulang dari Jakarta kemarin, pagi berangkat, pulang malam. Terima kasih banyak Opi jemput kami, saya tiba di rumah setengah 12, beliau jemput. Pagi-pagi sudah bangun dan tidak ada kelelahan. Haleluya Bapak Ibu, tidak mau lelah tepatnya. Nah, pada waktu berangkat ada biasanya pengerja yang jemput saya Bapak Ibu. Namanya Pak Morris. Karena beliau memang seperti Grab gitu Bapak Ibu. Selain beliau menjemput saya, beliau tentu Tuhan berkati melalui apa yang saya minta tolong. Dari rumah sebelum berangkat Bapak Ibu ke bandara, kemarin malamnya sudah berpikir. Biasanya karena beliau pengerja, kalau beliau yang jemput, saya duduk di sampingnya Bapak. Tapi sebelum berangkat ke bandara, malamnya saya berpikir ini. Saya akan mengatakan kepada Pak Morris, karena saya bawa ransel dan tas, saya akan duduk di belakang. Cepat cerita, kemudian ternyata penerbangan kembali ke Denpasar di reschedule Bapak Ibu. Ternyata reschedule-nya 2 kali. Di reschedule jam dan di reschedule flight-nya, penerbangannya. Jadi saya harus ke atas di 2E, kemudian ngantre, baru tahu bahwa itu dipindah bukan hanya jamnya di Superjet, tapi harus ke Lion Air, ke 1A. Setelah ngantre lama, Pak, ternyata saya ke Lion Air, oke. Oke, saya ambil kendaraan Bu, saya diambil ransel saya. Begitu ada di depan saya. Apa yang beliau katakan? Ibu di belakang saja. Boleh kemuliaan Tuhan. Ibu di belakang saja. Saya nggak pernah ngomong. Saya belum ngomong. Ibu di belakang saja, Ibu. Wow, saya hanya katakan, Jesus, boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Ibu di belakang saja katanya. Haleluya, Tuhan Yesus memang keren. Keren, pakai banget. Top, Marco top. Kalau di dunia hanya kenal top Marco top, di sana top Marco top. Itu Yesus, Bapak Ibu. Itu Yesusmu, Yesus saya. Dengan hal-hal yang kecil seperti yang dialami Bu Yos tadi. Yang saya alami, saya tahu Dia Tuhan. Dia Tuhan. Di setiap helaan nafas Bapak Ibu, Dia pegang kendali, bukan jantungmu pegang kendali. Dia yang pegang kendali. Jadi makanya setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, katakan sempurna, berasal dari Bapa segala terang. Tidak ada pertukaran. Tidak ada perubahan, tidak ada variableness, tidak ada deviasi, tidak ada perbedaan Bapak. Apa yang Bu Ella terima, saya terima 100%, katakan amin. Yang dari Tuhan 100% sudah kita terima 100%, katakan amin. Tinggal tunggu seperti tadi, tumbuh, katakan tumbuh. Tumbuh ini ada waktu. Bapak Ibu, hai. Kita lanjutkan sekarang. Jadi poin nomor 1, langsung ke kesimpulan Bapak Ibu. Setiap pemberian yang baik, artinya setiap yang kita miliki saat ini, dengan nafas saja, itu ada dalam kendali Tuhan, dan itu baik adanya, katakan amin. Tensi normal itu dari Tuhan. Katakan amin. Bisa makan normal itu dari Tuhan. Karena setiap pemberian yang baik. Apa kabarmu? Baik. Dari siapa? Dari Tuhan. Setiap yang baik itu dari Tuhan. Bahkan anugerah yang sempurna. Itu pemberian. Jadi apa yang menurut Bapak Ibu ada baik saat ini? Oh, dapat gaji bulanan, ada kerja, ada usaha, baikkah?
semua baik. Jadi jangan lagi katakan, Bapak Ibu semua, nanti kita akan masuk lebih dalam. Semua keadaan dalam kendali Tuhan, katakan amin. Semua keadaan, sepikah, ramekah, semua dari Tuhan. Dan semuanya baik, katakan amin. Haleluya. Kemudian yang kedua, karena tadi setiap pemberian yang baik, sudah kita tegaskan semua yang kita miliki, bahkan nafas saja dari Tuhan. Karena itu kita layak memuji Tuhan. Yang kedua, setiap anugerah yang sempurna. Apa itu anugerah yang sempurna? Haleluya. Yang pertama, kasihnya yang sempurna. Kasih Bapa yang sempurna. Katakan amin Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa atau setiap orang yang percaya, waktu Bapak Ibu saya percaya bahwa Yesus Tuhan, tapi kan belum disalib, percaya, maka dia menerima bagian. Oh kan dia belum dibaptis, dia percaya, maka dia beroleh hidup yang kekal. Percaya, kasih Bapa sempurna. Sangat sempurna Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu tahu, dia berikan anaknya. Kasihnya yang sempurna ini memberikan yang sempurna, namanya Yesus. Yang kedua, kasih Bapa yang sempurna memberikan pribadinya sendiri di dalam tubuh manusia, namanya Yesus. Sempurna Bapak Ibu. Haleluya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, yang sempurna, karya penebusannya. Bapak Ibu saya, adik-adik telah ditebus, katakan amin. Dari kekurangan, katakan amin. Dari kemiskinan, sudah ditebus. Jadi jangan lagi mau melihat dari isi kantongmu terus mengatakan saya miskin. Nggak nyambung. Makanya dikatakan dialah yang lemah berkata, aku kuat. Lemah dalam hal apapun. Lemah keuangan, kuat keuangan. Lemah tubuh, kuat tubuhnya. Lemah hatinya, kuat hatinya. Lemah percaya, kuat percayanya. Jadi lemah ini bukan hanya tubuh Bapak Ibu, setiap area yang orang, oh dia memang golongan lemah. Pernah dengar demikian Bapak Ibu? Bapak Ibu golongan kuat, katakan amin. Lebih dari pemenang. Haleluya. Jadi jangan pernah lagi katakan, oh memang saya agak lemah-lemahan. Enggak Bapak Ibu. Jangan mau roh yang ada padamu, pada saya perkasa. Rohnya sendiri. Karya penebusannya sempurna. Sempurna Bapak Ibu. Penyakit ditanggung. Dia tertikam pemberontakan kita, kita dimerdekakan. Dia jadi miskin supaya kita diperkaya. Kita yang berdosa 10 hukum Taurat kita langgar, dia yang jadi dosa ganti kita. Sempurna. Jadi Yesus yang ada pada Bapak Ibu, rohnya itu sempurna adanya. Bapak Ibu jadi sempurna, katakan amin. Jadi semakin hari Bapak Ibu akan terus bersama kita berlatih. Katakan berlatih menjadi murid. Menjadi murid Bapak Ibu. Haleluya. Gimana Bu? Bali, luar biasa Pak. Pastor Ratna, gimana JCC Bali? Luar biasa. Karena saya bersama Yesus. Selalu di dalam Yesus Bapak Ibu, luar biasa, bukan karena keadaan kita, karena Yesus. Haleluya, perfectly made. Yang keempat Bapak Ibu, firman-Nya
Janjinya sempurna. Janjinya sempurna. Haleluya. Kita buka dulu setelah Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Korintus 3 ayat 8 sampai 10. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bapak Ibu tahukah yang tidak sempurna ini? Terang kalau ada, yang hilang apa Bapak Ibu? Kegelapan. Gelap itu dari si jahat. Jadi setiap yang mencoba di luar kasih adalah dari space-nya masuk kegelapan di sana. Kalau kamu belum makan obat ini nanti kamu kambuh. Tidak sempurna. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih tidak pernah takut. Saya dulu penakut Bapak Ibu, penakut asli, penakut. Di dalam Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, Dia memberikan saya roh, bukan ketakutan. Jadi Bapak Ibu begitu takut nanti anak saya, cucu saya, enggak, no. Max ada dalam tangan Tuhan. Bia ada dalam tangan Tuhan. Siapa lagi punya cucu? Kasih Kiora Arka ada dalam tangan Tuhan. Setiap hari disebutkan. Jose di tangan Tuhan. Bukan di tanganku. Aku terbatas. Aku punya Bapa yang dahsyat, sempurna, luar biasa. Kepadanya aku berharap. Haleluya. Ada Jonathan, ada Candice, Pierre. Di dalam tangan Tuhan. Ada Laura, Sophie, Odi di tangan Tuhan. Semua di tangan Tuhan. Begitu Bapak Ibu setiap hari berkata, ada Gongdeki, ada Jerry, ada Daud, ada Andre. Semua di tangan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu nama Yesus itu sangat serius, katakan amin. Maka dia disebut nama di atas segala nama. Daud menulis, engkau menuntun aku di jalan yang benar oleh karena kebesaran namamu. Begitu Bapak Ibu berdoa, dalam nama Yesus saya bawa Max ke dalam jalanmu. Hanya engkau yang berdaulat atas hidupnya. Oh, Nike dijaga namanya Bapak Ibu. Reputasi, oh jangankan nama di atas segala nama. Di bumi ini, di Indonesia ada istilah pencemaran nama baik. Betul Bapak Ibu? Nama Yesus gak bisa dicemarkan. Nama Yesus gak bisa dicemarkan. Maka ada orang, begitu dia ada seseorang, entah presiden atau orang biasa, pencemaran nama baik, dia harus dituntut Bapak Ibu. Dan tuntutan sudah selesai. Begitu Bapak Ibu menyebut dalam nama Yesus, saya serahkan anak-anak saya, cucu saya ke dalam tanganmu. Di dalam Yesus yang bertanggung jawab, katakan amin Bapak Ibu. Jadi itu yang disebut bebanku ringan, kokku pun enak. Haleluya Bapak Ibu. Jadi jangan mau susah. Mau dibawa di mana, ditaruh di Tabanan, di Denpasar, di Kelungkung, aman. Bersama Tuhan cucu anakku aman. Bersamaku belum tentu aman kalau di luar Yesus. Tapi kalau Yesus yang pegang gak akan pernah kemana-mana. Haleluya Bapak Ibu. Dari mana saya belajar ini? Dari firman Tuhan Bapak Ibu. Saya satu hari dididik Tuhan. Yakub dibawa keluar dari kehidupan orang tuanya. Yusuf dibawa keluar dari kehidupan orang tuanya. Kalau ada Bapak Ibu punya anak, saudara, cucu, kita sendiri dibawa keluar. Percaya Tuhan sedang menuntun kita di jalan-jalannya. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi jangan takut. Karena takut bukan dari Tuhan. Nanti dia gimana di situ? Yakub, Yusuf. Aduh lebih parah dihadapi Bapak Ibu.
Tapi karena Tuhan punya perjanjian, katakan amin. Maka setiap kata kalimat doa Bapak Ibu, Dia yang menjaganya supaya itu terjadi bahkan lebih lagi. Amin. Aku berdoa Tuhan, suamiku mulai sekarang Bapak Ibu, para ibu-ibu jangan lagi berkata, aduh suamiku ada saja kerjaannya, bikin kesal. Jangan ya Bapak. Oh suamiku sempurna, katakan amin. Ibu-ibu di sini katakan suamiku sempurna. Setiap roh yang mengikat dia lepas dalam nama Yesus. Ya. Ibu-ibu berdiri sebagai penolong yang sepadan untuk tahu apa roh yang mengikat suaminya. Aku tolak roh A, roh B, roh C, suamiku sempurna. Karena dia telah menerima benih yang sempurna. Haleluya Bapak Ibu, itu 1 Korintus 3 ayat 8. Apanya lagi yang sempurna? Jalannya, caranya. Nanti kita lihat semuanya Bapak Ibu, kita masuk dulu 2 Samuel 22 ayat 31. Haleluya. 3, 2, 1. Adapun Allah Bapa jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jalannya sempurna, tapi Yusuf kok masuk sumur sempurna. Tapi keadaan saya kok begini sempurna. Yakub 2 kali 7 tahun harus menjalani apa yang dikatakan Laban sempurna. Haleluya. Yesus di atas kayu salib sempurna. Kok mati? Ada kalau orang belum percaya Bapak Ibu. Tuhanmu mati. Sempurna. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Sempurna. Jadi tidak perlu Bapak Ibu cari lagi kesempurnaan. Katakan amin. Yesus rohnya yang kudus bersama-sama kita. Kita sempurna. Sempurna. Haleluya Bapak Ibu. Jadi kalau melihat jalan yang sempurna ini. Tapi Israel dibawa ke padang gurun 40 tahun. Sempurna. Mulai sekarang apapun tantangan Bapak Ibu tahu itu jalan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Jalannya sempurna. Haleluya. Itu tadi 2 Samuel 22 ayat 31. Diulang lagi Bapak Ibu. Di Mazmur 18 ayat 31. Haleluya. Adapun Allah Bapa jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Perisai, kamu tidak akan sembuh oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh, itu perisai. Begitu Bapak Ibu perkatakan firman Tuhan itu perisai. Suamiku sempurna, perisai bagi kita dan suami. Haleluya. Jalannya sempurna. Kok melalui ini? Iya, jalannya sempurna. Untuk Bapak Ibu tahu, menjadi tidak hanya murid tetapi tentara kerajaan Bapa. Tentara kerajaan Bapa ini tidak bertarung, tapi percaya untuk menerima kemenangan. Dia tidak bertarung Bapak Ibu. Orang yang percaya kepada Yesus tidak bertarung, makanya disebut rest, bukan stres. Makanya dikatakan engkau gembalaku yang baik. Domba tidak pernah bertarung cari makan. Dia memastikan dia selalu dekat dengan gembala. Mohon maaf karena dia paling bodoh di antara segala binatang. Kalau dikatakan ular itu yang paling cerdik, domba paling bodoh. Maka selalu perlu gembala. Dia tidak bisa ngurus dirinya Bapak Ibu. Semua diurus gembalanya. Makannya, gunting bulunya, gunting kuku-kukunya, mandiin, itu semua diurus gembala. Itu domba. Untuk menunjukkan betapa kita membutuhkan Yesus. Katakan amin. Dalam setiap langkah kita Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Tadi kita sudah yang pertama kasihnya sempurna. Pribadinya sempurna ada di dalam Yesus. Karya penebusannya sempurna. Firman-Nya, janjinya yang sempurna. Perlindungan yang sempurna karena dia tadi perisai Bapak Ibu.
Dan ini Bapak Ibu, penyediaannya sempurna. Di dalam Kejadian, Bapak Ibu, Kejadian 22. Suatu hari, bapa dari orang beriman namanya Abram, kemudian menjadi Abraham, punya anak namanya Ishak. Tiba-tiba Tuhan katakan di ayat kedua, Kejadian 22. Firman Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, coba Bapak Ibu, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Unik ya Bapak Ibu, Tuhan sudah tahu kok Abraham itu punya satu-satunya anak. Yang kedua anak ini sangat dia kasihi. Yang didapat di usianya tua, kok penutupnya jadi korban Bapak Ibu. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham sudah mengenal Tuhan dengan benar. Dikatakan besok pagi benar. Nggak nunggu siang Bapak Ibu. Pagi benar. Dia berangkat melakukan tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Berangkat. Tidak ada question. Nggak nanya. Dulu masih nanya. Tuhan kau berkati saya kekayaan begini. Memang Tuhan tahu saya kasih siapa. Saya nggak punya anak. Saya punya hamba, apakah itu yang Tuhan maksud? Oh enggak, masih bertanya. Setiap orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, no question. Dia tidak bertanya, dia hanya lakukan dan jalan. Besok pagi, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu di ayat ke-13. Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak Ibu tahu, waktu Abraham menoleh karena dia sudah siap sedia menancapkan pisaunya kepada Ishak. Ishaknya nanya Bapak Ibu, Bapak, api sudah ada, mezbah sudah ada. Mana persembahannya? Tuhan yang menyediakan. Orang beriman Bapak Ibu. Sekalipun dia tidak lihat, dia tidak ngerti, dia percaya Tuhannya baik. Tuhan yang menyediakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Ishak tidak pernah menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup. Abraham tidak pernah bisa menggenapi. Bapa menggenapinya dengan memberikan Yesus menjadi korban bakaran salib di atas kayu salib. Boleh sorak-sorai itu Tuhan Yesus. Maka dia katakan, aku menggenapi seluruh kitab para nabi, Mazmur dan Taurat Musa. Dia genapi. Betapa baiknya Tuhan kita Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menggenapi. Seluruh tuntutan kepada manusia telah ditimpakan kepada Yesus. Jangan pernah biarkan lagi dirimu, diri saya, orang lain mendakwamu bahwa masih tidak sempurna, masih lemah, masih belum sembuh, masih belum diberkati. Shut up devil. I am already blessed. I am already healed in Jesus' name. I am the conqueror of the liar of the devil. Aku penakluk dari segala dusta iblis. Haleluya. Seluruh kitab harus dikenapi Bapak. Dan Yesus yang menggenapinya. Dia sangat mengasihi manusia Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah. Dia tahu perasaan Abraham.
Dia tahu rasanya tidak punya anak, tapi dia punya anak. Saking kasihnya kepada kita, dia melepaskan karena dia sangat mengasihi kita. Boleh sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Jadi stop mengeluh Bapak Ibu. Start untuk praising Him. Thank you Jesus, thank you Jesus. Saya bangun pagi-pagi, saya siapin ini Bapak Ibu. Tidak sempat doa, tapi setiap jalan, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kau baik. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Itu pujian Bapak Ibu kepada Dia. Pujian not singing Bapak Ibu. Pujian itu tidak worshiping by word. Bapak Ibu kadang-kadang terima kasih Tuhan Yesus nangis. Sedang meninggikan Dia. Haleluya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya akan terus Tuhan nyatakan buka bahwa betapa besar kasihnya. Kata terakhir Bapak Ibu, pengampunan yang Dia beri memulihkan kita. Itu harus terjadi, katakan amin. Di setiap area. Kesehatan, keuangan, usaha, masa depan harus terjadi karena penebusannya sempurna. Bayarannya nggak pakai gopek, cuan, dia pakai blood. Dia pakai darah. Sehingga tidak ada yang bisa dapat mengukur berapa harus dibayar. Karena itu his life, hidupnya sendiri Bapak. Jadi berlatih Bapak Ibu, ngomong sesuai firman, jangan sesuai dunia. Bapak Ibu sudah menjadi warga kerajaan sorga, katakan amin. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Saya akan saksikan satu hal, bagaimana detailnya Tuhan selain Pak Morris adalah hari ini. Saya kemarin ditanya, GCC Bali gimana Bu? Luar biasa Pastor. Berapa biasanya ibadah? Maksimal 30. Kadang-kadang 20, kadang-kadang 12, kadang-kadang ini. Hari ini Tuhan tidak pernah permalukan kita bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tadi saya hitung 29. Masuk. Kita barusan masuk. Jadi berapa Bapak Ibu? 30. Haleluya. Jesus. In every single detail. Dia tidak pernah permalukan kita. Never. Saya masih bertanya-tanya tadi Bapak Ibu. Dan rest. No. Tuhan yang punya jemaat. Tuhan punya gereja. Tuhan punya mau. Tuhan punya kerajaan. Tuhan punya penebusan. Saya gak mau repot. Jangankan untuk pelayanan hidup saja saya gak mau repot. Haleluya. Masuk kita. Saya tadi mikir apakah Bu Linca kah? Kadang-kadang dia siang-siang. Atau Bu siapakah datang? Ita. Untuk menggenapi. Karena saya katakan kemarin. Maksimal 30 Pastor Wibowo, Pastor Jonathan, Pastor Berti. Oleh suara-suara yang keras untuk itu. Haleluya. Kita masuk. Sudah masuk. 30. Maksimal 30 saya katakan. Dan Tuhan akan tambahkan. Di luar sana Bapak Ibu. Haleluya. Itu hanya untuk meneguhkan iman kita. Iman kita adalah seluruh Bali penuh kemuliaan Tuhan. Karena ada Bapak Ibu yang menerima iman yang sempurna tadi. Dan jangan, mohon maaf, jangan pernah discounted. Jangan pernah remehkan iman yang Bapak Ibu terima. Iman yang Bapak Ibu terima memindahkan gunung. Katakan amin. Jangankan gunung, memindahkan orang dari kegelapan kepada terang. Memindahkan rancangan orang yang jahat kepada rancangan yang baik. Your word. Ajaib ya, saya baru ngomong begini. Word. W-O-R-D kata. Tambah depannya S. Sword. Pedang. Pedang roh itu di lidahmu. Maka dikatakan pedang roh itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang Bapak Ibu ucapkan. S a sword. Sword apa sword bacaannya? Pedang. S-W-O-R-D. Pedang Bapak Ibu.
Haleluya. Boleh sorak-sorak itu Tuhan. Jadi jangan pusing lagi. Setiap menghadapi masalah, nari beli butuh bisa baris. Oh. Yesus Tuhan, Yesus. Yang ditanya sama Bu Yos, sudah berapa wenten lagu Bali? Wenten rasanya 4. Magirang girang maliang liang Yesus memerintah. Satu lagu Bali. Magirang girang maliang liang Yesus memerintah. Magirang girang maliang liang Yesus memerintah. Yesus nebus dosa titian. Haleluya. Nanti kita bikin lagunya itu Pak. Tahun 2004 Bapak Ibu lagu-lagu itu 20 tahun lalu. Haleluya. Jadi sekarang Bapak Ibu keluar dari pintu ini. Kerjaannya apa? Nyanyi, nari. Terus declare firman Tuhan dan Bapak Ibu akan digerakkan Tuhan untuk melakukan A, B, C, D, E. Tinggal jalani, katakan jalani. Nggak mikir lagi. Abraham nggak mikir lagi. Dia tinggal jalani dengan bersyukur. Karena di mana dia bersyukur Tuhan hadir. Di mana dia bersyukur Tuhan dinyatakan. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Ajaib Bapak Ibu. Haleluya. Penyertaannya. Ajaib Bapak Ibu. Saya bagaimana Bu Ratna ngerti itu? Saya nggak ngerti. Pak Mika beberapa kali nanya, Bu Ratna gimana caranya ngerti? Saya nggak ngerti. Saya selalu bilang gitu. Nanti kita tanya Tuhan bersama-sama Pak. Saya nggak ngerti, nggak nyampe otak saya Pak. Saya nggak lulusan teologi. Nggak ngerti. Tapi tiba-tiba kayak tadi, cedar. Makanya Tuhan kata, kalau kamu tidak menjadi seperti salah satu dari anak kecil ini, kamu tidak bisa masuk, bahkan dikatakan ke dalam kerajaan sorga. Masuk Bapak Ibu. Masuk ke dalam kerajaan terang. Masa sih ada AC di dalam, di tengah-tengah padang gurun Bapak Ibu. Nggak mungkin. Nah, sebelum ke ayat yang terakhir ini Bapak Ibu, belum selesai tadi di Kejadian 22. Bapak Ibu tahu, ini unik Bapak Ibu. Apa tadi hewan yang tersangkut tanduknya? Anak domba jantan. Domba enggak bisa naik gunung. Domba itu kakinya hanya untuk di jalan rata. Ada anak domba di kaki gunung. Ada anak domba di gunung. Yang naik ke gunung itu namanya kambing hutan, Bapak Ibu. Tapi Tuhan sediakan domba. Penyediaannya sempurna. Haleluya. Come on. Domba tidak bisa naik gunung. Aku akan katakan ke salah satu gunung di Moria. Pergi ke tanah Moria. Kamu naik ke salah satu gunung, di sana adakan persembahan. Untuk menunjukkan bahwa apa yang Abraham harus persembahkan, semuanya dari Tuhan. Apa yang Bapak Ibu butuhkan, semuanya daripada Tuhan. Amin. Amin. Bu, tidak hanya jalani Bapak Ibu. Sambil nyetir, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini semua target-target terpenuhi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus perkatakan Bapak Ibu. Jangan bergoyang. Harusnya kan target tercapai itu 200 ya. 200.000 ya. Saya tanya, Pak Muris biasanya berapa harian dapat? Ya kadang-kadang 200 Bu, 300.000. Oh. Jangan goyah Bapak Ibu. Kalau sekali bilang oleh bilur-bilurnya aku sembuh, terus menerus perkatakan. Kalau sekali bilang hutang lunas, terus menerus katakan hutang telah dilunasi. Haleluya. Supaya tidak bocor. Dari lidah yang sama. Terus perkatakan berkat atas hidup kita. Setiap area hidup kita. Atas orang lain. Atas segala yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu.
yang baik dan sempurna tadi. Udah tahu ya Bapak Ibu, domba itu kagak bisa naik ke gunung. Ada samuan yang gotong ke sana, enggak. Tuhan dalam sekejap, cik, bisa jadi kok Bapak Ibu. Tuhan bisa pindahkan, enggak perlu 40 tahun bangsa Israel muter, mubeng ini di padang gurun. Stet, terbangkan ke padang perjanjian. Bisa. Filipus hilang kok. Tiba-tiba dia ada di kota lain. Bisa. Tapi semua Tuhan kerjakan hanya untuk mendatangkan kebaikan. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kebaikan. Jadi setiap jalan langkah Bapak Ibu saudara-saudari enggak pernah enggak baik. Semuanya baik. Katakan semuanya baik. Semuanya baik. Enggak ada yang enggak baik. Terakhir Bapak Ibu. Penyertaannya. Haleluya. Penyertaannya luar biasa. Dia berikan rohnya yang kudus Bapak Ibu. Saya terharu sekali tadi disingkapkan ini sama Tuhan. Sambil jalan ke sini Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Indah sekali Bapak Ibu. Bisa baca bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah segala. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tidak sehari-sehari 2 tahun Bapak Ibu. Yaitu roh kebenaran. His Spirit. Dunia tidak dapat menerima dia. Mana mungkin. Tapi Bapak Ibu dan saya beriman, katakan amin. Sebab dunia tidak melihat dia. Karena dunia mau lihat, Bapak Ibu hanya butuh percaya, maka akan melihat. Katakan amin. Haleluya. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam. Yang 18 indah sekali Bapak Ibu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saya tidak bisa tahan air mata tadi ini Bapak Ibu. Kalau orang anak-anak tidak punya papa mama, apa namanya Bapak? Ini dia, yatim piatu. Oh bapak saya A, bapak saya B, ibu saya A, B. Kita bukan yatim piatu, katakan amin. Karena rohnya yang kudus yang memelihara kita. Pada waktu bapak ibu saya di ruang ICU, saya isoman Bapak Ibu di salah satu kamar. Saya katakan, Tuhan Yesus, saya bersyukur saya tidak anak yatim piatu. Tidak mudah Bapak Ibu. Dalam waktu 5 hari dua-duanya pergi. Oh sangat tidak mudah. Ibu saya sehat, langsung pulang. Selama sakit tidak bisa ditungguin karena COVID. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ada bapak yang meninggalkan, ada ibu yang pergi. Enggak, adik-adik kita tidak ada yatim piatu. Mungkin kadang-kadang ada bapak, ada ibu tapi tidak mendidik kita seperti yang kita mau. Ada Roh Kudus, maksudnya begitu. Kalau bapak ibunya sudah hilang, pergi ke sorga, ada Roh Kudus yang tolong kita. Sehingga kita tidak lagi yatim piatu. Yang kedua, kalau ada bapak ibu kita yang tidak sempurna, kita juga bukan yatim piatu, artinya kurang kasih. Karena roh ini adalah roh Bapa sendiri yang adalah kasih. Jangan pernah lagi salahkan orang tua. Jangan pernah lagi merasa berduka karena tidak ada orang tua. Karena rohnya yang kudus bisa berperan sebagai papa dan juga sebagai ibu. Sempurna. Jadi kita lihat kesimpulan yang kedua ini Bapak Ibu. Berturut-turut dari atas kasihnya, katakan kasihnya sempurna, pribadinya sempurna, karya penebusannya sempurna, firmannya sempurna, jalan dan caranya sempurna, perlindungannya sempurna, penyediaannya sempurna,
penyertaannya sempurna. Sehingga Bapak Ibu saya adik-adik yang sudah menerima seluruh kesempurnaan ini, dia panggil Bapak Ibu. Dia panggil kita. Haleluya. Matius 5 ayat 14. Tadi kita baca ya di ayat pertama Yakobus 1 ayat 17. Bapa segala terang. Kalau kita terima dari Bapa segala terang, kita anaknya adalah terang. Maka dia katakan di Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu lah kota perjanjian Tuhan. Yang menerima kesempurnaan tadi. Dan Tuhan taruh itu di atas gunungnya. Gunung Kudus apa ini maksudnya? Siapa yang layak naik ke Gunung Kudus Tuhan? Yang tangannya bersih, hatinya murni, seperti anak kecil. Bapak, Ibu dan saya sudah dipanggil menjadi terang dunia. Yuk naik bareng. Kenakan perasaan Yesus, jangan kenakan perasaan lagi yang sakit hati, yang kecewa. Buang semua. Tangannya bersih. Karena seluruh dosa tangan kita sudah dipakukan di atas kayu salib di tubuh Yesus. Adalah dengan mengucap syukur bahwa Yesuslah kehidupan kita. Seperti Paulus katakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus di dalam aku. Setelah terang dunia ini, yang ketiga ini kita dipanggil menjadi terang dunia Bapak Ibu. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah panas dan dingin. Kita sudah beberapa minggu sempat bahas ini Bapak Ibu. Itu ada di Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadilah eager, jadilah semangat Bapak Ibu. Semangat untuk percaya. Semangat bangun pagi-pagi mengatakan terima kasih Tuhan Yesus sekalipun belum lihat. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Dan sebagai penutup, bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi panas, terus panas dan dingin? Bukan suam-suam kuku, adalah di Roma 14 ayat 17. Rahasianya Bapak Ibu, kenapa suam-suam kuku? Karena tidak ditambahkan panas lagi. Kenapa dia menjadi tidak panas lagi? Karena nggak ditambah panas lagi. Jadi setiap hari pada waktu saya bangun tadi belajar untuk menjadi tidak suam-suam kuku. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ambil laptop, haleluya. Jangan mau suam-suam kuku. Itu menambahkan panas di dalamnya. Setiap jalan Bapak Ibu hanya katakan haleluya. Saya ngantri sambil haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saya mau nanti dia tidak marah karena saya baliknya kan sore Bapak. Biasanya mereka sekian jam lagi baru bisa check in. Saya minta supaya mereka lembut ngomongnya, tidak saya dibentak ya Bapak. Ya Mbak, boleh minta tolong Mbak. Dia tidak ngomong Bapak Ibu, dia tiung gitu matanya dulu ya. Mbak minta tolong saya ini. Baru dia keluar senyumnya. Bu, ini ibu harus pindah ke Lion Air. Oh ya, terima kasih Mbak. Terima kasih informasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa ke ransel ini berat. Pak Moris, Bu berat sekali ranselnya. Ya ada laptop, ada Alkitab, ada macam-macam di sana. Haleluya Bapak Ibu. Tambahkan panas. Bahkan dingin. Jangan mau suam-suam kuku. Terus tambahkan panas. Terus tambahkan panas. Sebab Roma 14 ayat 17. Kerajaan Bapa bukan soal makanan, minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita bukan pekerjaan Bapak Ibu. Hanya diberikan oleh Roh Kudus. Sehingga jangan khawatir Bapak Ibu, ini kurang, itu kurang, enggak. Pokoknya saya berjalan menjaga sukacita saya
Jangan dikasih susah maksudnya. Bapak Ibu dan saya harus ada di kerajaan ini. Oke? Kalau begitu gelisah bukan dari Tuhan. Oh saya pindah nih, saya pindah. Saya tidak mau di tempat yang tidak ada damai sejahtera. Begitu ada duka cita, oh no. Saya tahu tempat saya sukacita. Kemarin ngobrol-ngobrol. Sebelum berangkat ini saya beresin dulu Bapak Ibu. Ada satu kata, salah 2 kata saya beresin. Pastor mohon maaf kemarin ya Pastor Jonathan, Pastor Berti, Pastor Wibowo saya WA. Kalau ada, Roh Kudus itu detil, katakan detil Bapak Ibu. Dia akan ingatin kamu gak pas. Oh iya ya, Pastor mohon maaf kalau kemarin waktu ngobrol saya ada ngomong apa mungkin yang gak pas tentang pelayanan Bapak Ibu. Oh kata Pastor, oh gak ada yang perlu dimaafkan. Pastor gak ada ngomong apa kok. Tapi Roh Kudus Bapak Ibu, haleluya. Every single word dia tahu. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Pokoknya saya mau sukacita. Kalau gak ada tahu bagaimana menyelesaikan masalah, orang sudah selesai di atas kayu salib. Saya mau nari. Bila roh Bapa makin girang. Gitu-gitu aja Bapak Ibu di rumah. Haleluya. Bapak Ibu mau cari apa di dunia ini? Cari kehendak Bapa. Maka yang lain ditambahkan. Arti kata tambahan artinya yang utama kerajaan Bapa. Yang lain ini tambahan. Kalau namanya tambahan namanya suplemen. Bukan obat utama. Tambahan. Bisa iya, bisa boleh, bisa tidak. Dokter ini vitaminnya harus beli. Oh enggak, asal ibu makan yang baik. Nggak usah beli vitamin, maksudnya itu Ibu, itu tambahan. Segala yang kamu perlukan ditambahkan. Yang utama, nih, kebenaran, kerajaan Bapa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Berjuang untuk ada di posisi ini Bapak Ibu. Pokoknya ditarik ke sini, enggak kebenaran. Sukacita gitu maksudnya. Jadi terus Bapak Ibu, nah inilah yang kita sebut dengan orang katakan pergumulan, bukan lawan iblis lagi. Tapi memutuskan di mana Bapak Ibu dan saya berdiri, percaya dan terus maju. Katakan amin. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Sehingga untuk itu kesimpulan yang ketiga Bapak Ibu. Yang mau kita panas. Atau dingin. Bukan suam-suam kuku. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah sangat-sangat diberkati hari ini. Amin. Saya sangat diberkati dengan firman ini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi teguhkan hati Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang tidak dikontrol oleh Tuhan. Semua under control. Semua di bawah kontrol Tuhan. Semua ada di bawah kontrol Tuhan. Dalam waktu 5 menit. Saya lari Bapak Ibu karena penerbangan harus jam 3 saya sudah berangkat. Ada seorang ibu yang pernah saya doakan. Ibu saya begini, kita ke kamar mandi ya Bu. Toilet Bapak Ibu doain orang. Jaga dia satu. Kabuang. Ditungguin. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Tuhan Bapak Ibu itu namanya Yesus terlalu dahsyat. Katakan amin. Dahsyat. Jadi buang pikiran-pikiran yang kurang, cemas. No, saya sangat diberkati. Saya sangat kuat karena Yesus di dalam saya. Saya bukan anak yatim piatu. Saya di take care, saya dirawat. Tidak hanya disertai, tapi dirawat karena dia gembala agung saya. Akui, maka Tuhan katakan, akui dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan-jalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Duduk dekat di kaki, mendengar segala firman-Mu. Saat termanis, saat kau di sini.
Saat saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Baru mengenal Yesus, keadaan semua tidak ada yang baik. Dan muncullah pujian-pujian ini. Tuhan hiburkan saya melalui banyak pujian untuk saya diam tenang di hadirat Dia. Yang biasanya saya selalu bingung, paling Bapak Ibu, kalau saya bingung Bapak Ibu, saya kadang-kadang keluar rumah, nanti di perempatan di Gatsu itu saya balik lagi ke rumah. Sering Bapak Ibu saya begitu. Saat keluar dari kampus, sudah berkeluarga dengan Bapak. Keluar kampus saya tak tahu jalan Bapak Ibu. Saya tersesat ke Sidekarya padahal rumah saya di Gatsu Barat. Saya akhirnya berhenti di sepeda motor, kemudian duduk. Tapi berhentikan motor duduk. Di mana ini ya? Di mana? Bu, ini di mana? Dan saya tahu tempat yang terbaik adalah di hadirat Tuhan. The safest place, the greatest place adalah di hadirat Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita terima tubuh darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mau duduk silakan.